Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh berkah ini. Kita diberikan kemudahan, kita diberikan keberkahan dengan memulai hari kita, dengan memulai hari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salat subuh berjamaah di masjid yang merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Betapa banyak di luar sebagian orang yang untuk mengangkat selimutnya pun dari lelapnya tidur mereka sangat berat, apalagi melangkahkan kaki mereka menuju kepada masjid Allah Subhanahu wa taala. Man shalal jamaah, man shalal fajr fil jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat berjamaah di masjid, salat subuh berjamaah di masjid, maka dia di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menjamin seorang tersebut sampai subuh selanjutnya. Siapa yang tidak ingin jaminan kita di dunia? Jaminan dalam bahasa Inggris apa, Pak? Jaminan. Ada yang tahu? Kalau bahasa Inggrisnya jaminan apa? Garansi, ya. Nah. Kita kalau ingin beli HP, pasti kita cari yang ada garansinya. Nah. Kita pergi ke WTC, mau beli HP, kita pasti cari yang ada garansinya. Kenapa? Ketika rusak bisa diganti, perbaiki. Seorang muslim ketika salat subuh berjamaah, Allah Subhanahu wa taala menjamin kehidupannya sampai subuh setelahnya. Maka subhanallah, kita dibunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki menuju rumah di antara rumah-rumah Allah. Maka ini adalah sebuah karunia yang terbesar. Tidak mudah seorang ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala langsung bersegera memenuhi panggilan Allah. Alhamdulillah. Ana berada di tengah-tengah para bapak-bapak. Di sini ana cuma hanya ingin sekaligus
menyampaikan sepatah dua patah, ya, yang mana kita sebagai seorang muslim, ya, saling menasihati. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihatilah pada kebenaran, ya, dan saling menasihatilah pada kesabaran. Alhamdulillah, ya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan yang begitu besar, ya. Dan kenikmatan yang paling banyak orang lalai di dalamnya. Nabi SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas. Dua nikmat yang mana banyak orang-orang terlalaikan. Apa itu nikmat? Dua nikmat tersebut. As-sihhatu wal faragh. Kenikmatan yang banyak orang terlalai di dalamnya, yang pertama as-sihhah. Nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan adalah nikmat yang tidak akan dirasakan kecuali setelah seorang itu merasakan kesakitan. Dan itu benar, ya. Banyak, ya, orang-orang di luar sana yang baru merasakan nikmatnya sehat ketika mereka setelah terbaring di atas kasur, ya, di rumah sakit. Ketika orang merasakan kesakitan, dia berpikir, dia mengingat, ya, masa-masa di mana dia sehat waktu itu. Ya. Dia mengingat, ya, waktu itu dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan fisiknya yang masih bagus. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilannya, ya, dia lalai. Subhanallah. Dan ketika seseorang itu sakit, ya, itu adalah sebuah kebaikan yang mana Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap orang tersebut. Ya. Karena sebagai bentuk, ya, pembersih, ya, yang mana ketika kita mendoakan saudara kita yang tertimpa sakit, ya, la ba'sa tahurun insyaallah, ya, tidak mengapa, sebagai pembersih, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat sehat ini adalah nikmat yang sangat berharga, ya, yang tidak akan pernah benar-benar bisa dirasakan kecuali setelah nikmat sehat ini diangkat. Ya. Maka selama kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu, ya, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Tidak mudah, ya, orang-orang itu ketika diberikan kesehatan, ya, terkadang, ya, tumuhat, ya, berbagai macam obsesi, ya, harapan, keinginan, ya, ingin itu, sampai ia lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia mencari dunia sampai dia capek. Ya. Makanya ada orang yang mengatakan, ya, orang yang bekerja itu, ya, siang dan malam, ya, tidurnya sedikit, ya. Mereka cari uang untuk nanti ketika mereka sakit mereka bisa bayar.
Banyak, Pak. Orang-orang yang kerja siang dan malam, ya. Kurang tidurnya, kurang istirahatnya, sampai mereka terjatuh sakit, ya, kena tipes. Bahkan ada yang mungkin sampai butuh operasi. Mereka tidak merasakan kenikmatan dunia yang selama ini mereka kumpul. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, dengan waktu. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Demi waktu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Jadi asalnya ini kita rugi, Pak. Illa, kata Allah, kecuali, ada pengecualian. Illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya. Kecuali mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka yang beramal soleh dan wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya. Dan saling menasihati, ya, dalam kebenaran, dan mereka saling menasihati, ya, dalam kesabaran. Maka marilah kita manfaatkan nikmat sehat ini yang sangat berharga, ya, sebelum kita diangkat, ya, nikmat ini dan kita menyesal, ya, di dunia kita tidak bisa memanfaatkan waktu sehat ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, ya, dua nikmat yang banyak terlalai orang daripadanya. Yang kedua adalah al-faragh, ya, waktu luang. Betapa banyak waktu kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, selama 24 jam. Ya. Tidaklah kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Salat 5 waktu yang mungkin hanya dikerjakan 5 menit, ya. Tidaklah kita maksimalkan, ya. Kita maksimalkan ibadah kita, salat 5 waktu kita untuk fokus, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa disibukkan dengan urusan-urusan apapun, ya. Kita persiapkan diri kita untuk menuju kepada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik, ya, kondisi, ya, dengan sebaik-baik perasaan kita, ya. Karena ibadah itu dilihat dari kualitasnya. Maka kita maksimalkan, ya, ketika kita beribadah, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk memanfaatkan waktu tersebut untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waktu kosong ini banyak sekali, Pak. Kalau kita hitung-hitung, ya, selama 24 jam. Ya. Karena kenapa? Zaman sekarang ini kita nggak bisa lepas dari namanya HP. Ya. Ya. Bahkan sesibuk-sibuknya kita, ya, ketika ada waktu kosong, pasti yang dipegang HP. Ya. Kita lihat sedikit-sedikit, ya, buka WA, ya, lihat ada yang masuk chat, ya. Padahal tidak ada. Ya. Buka, keluar, ya, geser sana, geser sini, aplikasi. Padahal tidak ada juga yang kita lakukan. Ya. Mengapa tidak kita pakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kita basahi lisan-lisan kita, ya, dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita manfaatkan waktu kita, ya, waktu kosong kita isi dengan berzikir, ya.
Maka waktu kosong ini, ya, marilah kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Kita manfaatkan waktu kosong kita dengan berbagai macam sarana, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak, ya. Mulai dari berzikir ataupun kita menuntut ilmu, ya. Kita buka YouTube, ya. Maka marilah kita manfaatkan waktu kita yang kosong ini, ya, kita isi dengan ibadah kepada Allah. Ya. Dan di akhir zaman ini, ya, kita tahu bahwasanya fitnah itu semakin besar. Ya. Fitnah yang membuat kita lalai, ya, akan kembalinya kita, ya, sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ya. Maka kita berharap, ya, amalan kita ini, ya, yang kita lakukan, ya, bisa menjadi pemberat, ya, timbangan di akhirat kelak. Ketahuilah bahwasanya ada sebuah amalan yang mana amalan tersebut, ya, ini adalah jalan pintas untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amalan apakah itu? Ya, ketahuilah bahwasanya amalan tersebut adalah menuntut ilmu. Ya. Ya, menuntut ilmu. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, ya, dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Menuntut ilmu, ya. Menuntut ilmu tak pandang usia, ya. Anak yang insya Allah mungkin, ya, akan berangkat, ya, ke Madinah untuk menuntut ilmu, ya, anak manfaatkan. Walaupun sebelumnya sudah pernah, ya, anak ke Sudan, tapi kesempatan menuntut ilmu itu, ya, kita harus ambil, ya, kapanpun dan dimanapun, karena menuntut ilmu adalah jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kun aliman, ya. Jadi beliau mengatakan ada 4 kategori, ya, seorang penuntut ilmu. Ya. Kata Ibnu Abbas, kun aliman. Yang pertama, jadilah orang yang berilmu, ya, yang menyampaikan kebenaran. Jadi ketika kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, kita sampaikan. Ya. Walaupun sepatah dua patah, ya. Karena ad-dinu an-nasihah. Ya, agama ini adalah nasihat pada hakikatnya. Jadi ilmu yang kita dapati kita sampaikan, ya. Tidak harus di atas podium, ya. Tidak harus di atas mimbar-mimbar masjid, ya. Mulai dari istri, keluarga, anak, ya, kerabat, ya. Kita dakwahkan, kita sampaikan kebenaran. Karena ilmu, ya,
adalah keutamaan yang sangat besar, yang mana Nabi katakan ya, jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, ketika kita menjadi orang yang alim, ya, kita bisa memberikan kebenaran, ya, kita bisa mengajak orang-orang kepada kebaikan. Ya. Kayak Ibnu Abbas mengatakan kun aliman au muta'alliman. Ya. Jadi yang pertama, menjadi orang yang alim. Kalau tidak bisa menjadi orang yang alim, jadi pelajar. Ya. Jadi giroh kita untuk menuntut ilmu agama. Ya. Kita pergi ya ke kajian-kajian. Ya. Yang insya Allah di sini ya, di daerah Surabaya banyak sekali ya, majelis-majelis ilmu. Maka kita hidupkan ya, waktu-waktu kita dengan menghadiri kajian-kajian tersebut. Ya. Ya, jadi kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Ya. Jadilah orang yang kalau tidak bisa jadi orang pelajar, jadi pendengar. Ya. Kira-kira bedanya pelajar sama pendengar apa? Ada yang tahu? Bedanya pelajar sama pendengar? Pelajar ya adalah orang yang menuntut ilmu. Ya. Pendengar ya mendengarkan apa nasihat-nasihat dari Ustaz. Terima kasih. Masya Allah. Ya. Jadi seorang pelajar itu, ya, mereka yang menuntut ilmu, yang menulis. Ya. Ya. Beda dengan mustami'an, pendengar. Jadi seorang penuntut ilmu itu menyediakan sarana dia dalam menuntut ilmu. Ya. Dia menyiapkan ya, kertas, pulpen, kemudian dia tulis ilmu tersebut. Ya. Maka jadilah kita ya, salah satu di antara tiga. Ya. Wala takun rabi'an, kata Ibnu Abbas, dan jangan jadi yang keempat. Ya. Takun ya, yaitu orang yang menolak kebenaran. Ya. Mereka tidak ingin ya, menuntut ilmu, ya, mendengar pun mereka tidak mau. Kerjanya menolak, ya, tidak menerima kebenaran. Maka ya, marilah kita berusaha untuk ya, bisa sampai pada derajat-derajat ini, ya, salah satu di antaranya. Ya. Karena kebaikan itu tidak melihat ya, siapa yang menyampaikan, ya, akan tetapi apa yang disampaikan. Ya. Maka adalah kita manfaatkan ya, sisa-sisa waktu kita di dunia ini, ya, kita isi dengan menuntut ilmu, dengan selalu memanfaatkan waktu kita dengan belajar dimanapun, ya, dan kapanpun, karena sejatinya dengan ilmu, ya, kita akan dijaga olehnya. Ya. Beda dengan orang yang berharta. Ya. Ketika orang yang berilmu, maka ilmu yang akan menjaganya. Tapi orang yang memiliki harta, ya, dia yang menjaga harta tersebut. Maka kita harus menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada ilmu, ya, sehingga kita bisa merasakan ya, nikmatnya ilmu tersebut, ya, dengan cara kita luruskan niat kita. Ya. Al-ilmu la ya'diluhu syai' in sahat niyatahu. Ya. Ilmu itu tidak ada tandingannya.
Ya. Tidak ada yang bisa menandingi ya keutamaan daripada ilmu. Ya. Insohat niyatuh. Ya. Selama niatnya itu benar. Maka marilah kita membersihkan ya hati-hati kita ya dalam berbagai macam ya kepentingan ya ketika kita menuntut ilmu, dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan orang yang berusaha ya menuntut ilmu agama. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita ya untuk selalu beribadah ya di atas ilmu, karena tidak ada amalan yang diterima ya ketika seorang berilmu ya, itu adalah amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terima ya. Ketika orang beribadah ya tanpa didasari ilmu, maka ibadahnya tertolak. Maka senantiasa kita berusaha ya beribadah di atas ilmu yang benar, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita. Saya tutup dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Yang mana doa ini ya mungkin semua kita sudah hafal ya. Nabi berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri. Ya. Ya Allah, ya perbaikilah agamaku. Ya. Yang mana sebagai penjaga dalam segala urusanku. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, dan perbaikilah akhiratku ya yang mana tempat kembaliku. Wa aslih ya Allahumma aslih li dini allati huwa ismatu amri wa aslih akhirati allati fiha ma'adi wa aslih dunianya allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah kehidupan duniaku yang mana aku ini hidup di dalamnya ya. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair ya. Dan jadikanlah kehidupan di dunia ini sebagai tempat aku menambah bekal amal ya. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alir rahata li mauta rahatan li min kulli syarr ya. Dan jadikanlah kematian itu sebagai tempat peristirahatanku. Nabi mengatakan waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair ya. Nabi meminta agar kehidupan dia, kehidupan kita, kehidupan umatnya di dunia ini ya, ya untuk bisa mengumpulkan amal-amal kebaikan, untuk bisa beramal soleh ya. Karena tidak mudah ya. Banyak orang yang di sana ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya, akan tetapi melangkahkan kakinya ke masjid saja belum ya. Mereka tidak bisa. Maka kita meminta kepada Allah, Allahumma aslih li dini ya. Allahumma aslih Allah waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair ya. Jadikanlah kehidupan di dunia aku ini sebagai tempat menambah bekal amal ya. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematianku sebagai tempat peristirahatan. Karena peristirahatan kita yang sejati itu adalah di surga. Ketika ditanya Imam Ahmad rahimahullah, ya Imam matar roha ya, kapan istirahat Imam ya. Ya. Kita ini muslim capek
ya. Ya. Sholat 5 waktu, ya. Baru tidur, ya. Malam pas bangun, ya. Belum nyenyak-nyenyaknya sudah dipanggil sholat, ya. Pulang kerja sore-sore, sampai rumah duduk-duduk santai, ya. Dipanggil sholat, jalan, ya. Capek, ya. Maka Imam Ahmad ditanya, mata roha, kapan istirahat ya Imam? Kata beliau, hina awwalu tadha awwalu qadamaka fil jannah, ya. Jadi istirahat kapan? Ketika salah satu, ya, kaki kita telah menginjakkan di atas surga, ya. Maka seorang muslim istirahatnya di surga, ya. Kita di dunia memang tempatnya capek, ya. Maka marilah kita manfaatkan waktu kita selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan di dunia dengan berbagai macam amalan soleh. Ya, sebelum ana tutup, ana sekalian untuk pamit, ya, pada para jamaah, ya, kalau mungkin ada salah, ya, baik ucapan maupun perbuatan, ana minta maaf. Dan insya Allah planningnya ana hari ini, rencana, tapi qadarullah ana ulur 1 hari. Jadi insya Allah ana berangkatnya tanggal 2, ya, besok, ya. Alhamdulillah masih bisa berjamaah di sini nanti. Jadi insya Allah ana berangkat nanti startnya dari Jakarta. Nanti dari Jakarta ana berangkat Jakarta Madinah, itu transit dulu di Jeddah. Jadi ana minta doanya, ya, untuk dari para jamaah, semoga dilancarkan, ya, dalam menuntut ilmu, ya. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam menuntut ilmu. Ya, aqulu qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa isa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.